Katanya saja manusia itu merdeka. Tak taunya diri sendiri jadi kedok yang membelenggu, mendustai diri dan menipu orang lain. Ada keperluan apa, saudara? Tidak ada. Ani? Ya, Mas. Sudah selesai pakaian? Oh, sudah selesai, Mas. Kenapa? Tapi, kenapa kau jam segini datang? Oh, aku membantu kerjaan Loki, Mas. Oh, kau bermasak? Tidak, hanya memasak air saja, ketimbang diam tidak ada kerja, supaya tidak merasa kesal. Tapi, aku pun suka melihat kamu masakan. Lagi pula, kamu cocok sebagai wanita yang akan mengurus makanan. Mendengar kata rumah tangga, saya jadi kedutaan, Mas. Karena saya masih ingin bekerja seperti sekarang ini. Tapi kapan kau pendirian demikian lah? Saya bukan Tuhan, Mas, yang bisa menentukan waktu. Tapi aku masih senang menjadi pelayan seperti ini. Kita hidupkan radionya, Mas. Daripada mendengarkan radio, aku lebih suka mendengarmu menceritakan kekerianmu. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan Kau lebih suka menjadi pelayan atau wanita yang mengurus makanan? Aku tidak mengatakan bahwa aku lebih senang menjadi pelayan daripada mengurus rumah tangga. Tapi aku masih senang jadi seperti itu sekarang ini. Tapi aku mau kesini bukan untuk melihatmu sebagai pelayan saja, tapi aku ingin melihatmu sebagai wanita yang sungguh wanita yang akan mengurus rumah tangga. Mas, semenjak Mas membawa aku ke sini, saya tidak ada perkataan lain lagi untuk mengucapkan terima kasih atas balas budi Mas yang telah Mas lakukan. Tetapi saya ini kesini hanya sebatas mencari nafkah dan mencari rezeki untuk mencari sesuap nasi. Tentu ini dari Pak Suherman untukmu kan? Barangkali untukku, Mas. Halo? Di sini rumah makan Semarang. Nyonya Sudarmi belum datang. Ya, si anaknya. Ya. Oh, Nyonya, silakan masuk, Nyonya. Silakan duduk sini. Wah, rupanya Nyonya baru datang dari pasar ya? Iya. Wah, rupanya juga membeli sandal. Berapa rupiah sandal begini, Nyonya? 3 rupiah, mahal mana? Saya beli karena saya butuh saja. Tapi untuk kualitas sandal seperti ini berani Nyonya saya membeli 3 rupiah. Ah, kalau di pasar ada lagi yang lebih bagus dari ini. Saya beli ini karena saya sudah tua. Untuk ukuran kaki Nona pasti ada yang lebih bagus dari ini. Ah, Nyonya mau saya sajikan kopi susu atau susu coklat? Saya masih mau membeli manisan belimbing. Masih ada? Oh, masih ada Nyonya? Tunggu sebentar ya. Bang mana, Mas? Ada keperluan sebentar. Baik. Ini Nyonya, manisannya hanya
hanya ini saja? Ya, ini saja. Betul, Satu ya? Betul, Nyonya. Ini. Terima kasih, Nyonya. Ya, sama-sama. Nyonya mau langsung pulang? Ya, di rumah banyak kerjaan. Sayang sekali anak laki-laki saya sudah meninggal. Kenapa, Nyonya? Karena kalau dia masih hidup, pasti saya akan jodohkan dengan Nyonya. Nyonya. Ya, sudah ya. Baiklah, Nyonya. Selamat kerja di rumah. Hati-hati, Nyonya. Setiap kamu datang ke sini, kamu selalu kuberi uang. Tak nyana kalau kamu sekarang mau mencuri. Ampun, Nona, ampun. Ampun. Sudah ketahuan, baru minta ampun. Saya tidak akan mencuri, Nona, jika saya punya uang. Mau bersumpah kalau kau tidak akan mencuri lagi. Demi Tuhan, Nona, saya tidak akan mencuri asal. Asal apa? Sudah, kau tidak akan kuberi uang lagi. Pergi. Nona, kasihanilah saya, Nona. Kamu ini. Kenapa kau ada di sini? Kenapa dia dibiarkan masuk? Tidak aku beri uang. Tidak perlu. Pemalas seperti ini biar mati kelaparan. Nih, lekas pergi dan jangan kembali lagi ke sini. Terima kasih, Nona. Semoga Nona sukses selalu. Cepat pergi. Lain kali, kalau ada orang seperti itu, usir saja. Ada yang menanyakan aku? Ada, tapi tadi karena Emma yang mengangkatnya. Anakku sudah biasa lalai. Halo? Bu Santi ada? Oh, iya ya. Halo Bu Santi. Bagaimana? Cateringnya jadi? Oh, iya ya. Baik. Aku hendak pergi ke kantor pertemuan. Nanti kalau ada yang menanyakanku, kau catat ya. Baik, Nyonya. Ya, jika Usman datang, suruh dia untuk menyusulku ya. Baik, Nyonya. Hati-hati di jalan, Nyonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Nyonya Sudarmian? Barusan pergi ke kantor pertemuan, Paman. Katanya dia mau menunggu aku di sini. Oh, ada juga pesannya supaya Paman menyusulnya ke sana. Dia itu sudah lewat dari mata saja sudah dikejar. Begitulah pertemuan. Maksud Paman bagaimana? Makanya dia pertemuan maksudku. Maksud Paman bagaimana? Dari mana datangnya anggapan itu? Ya dari mana-mana, menurut kepantasan dan kebiasaan pergaulan hidup. Tapi Paman. Perkataan orang tua tak usah dibantah. Itu benar kan? Nyonya Sudarmi menyuruhku datang ke pertemuan. Betul, Paman. Nah, biar aku susul ke sana. Itu kenapa? Minta disambung dengan 3359. Halo? Asrama Batalion 5 di sini? Ya, minta bicara dengan Kapten Suherman. Oh, sedang tidak ada. Oh. Tidak penting. Katakan saja dari Ani, dari rumah makan Sambara. Ya,
Terima kasih. Santai saja, duduk Pak, lepas. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari sudah Kau mau minum apa? Kita mau minum, nggak terlambat nanti ke kantor. Ah, masih pagi. Susu hangat aja ya. Terserah. Minta 2 gelas susu, Nona. Baik. Kau bilang dia mau membiarkan, mana membiarkannya? Ah, aku juga tidak mengerti mengapa dia hal sedingin itu. Bahkan dia lain lagi kelihatannya. Pokoknya harus kita yang mulai. Tapi sedingin itu aku tak sanggup. Dia malu musik anak-anak. Ah, masa sebesar itu anak-anak? Ini minumnya Tuan. Untuk kuenya pakai satu lapis lagi. Mana yang lebih enak? Yang lebih enak tentu yang lebih mahal harganya. Tapi anehnya saya ini tidak suka kue yang enak. Mengapa Tuan? Sebab dia bukan manusia biasa, Nona. Keluar biasanya itulah, kalau Nona sudah mengenalnya satu kali, maka dia... Ya, nanti saya akan menelpon ke sini asal saya sudah diberitahu nama Nona dan nomor telepon di sini. Maaf, tapi saya hanya menerima nomor telepon jika itu sangat-sangat penting. Itulah tanya Nona. Ya, apa gimana Nona? Yang penting untuk Nona itu. Ah, sudah ya. Dia tidak merpati. Dan itulah yang mengembangkan hatiku. Nggak, kau telepon sini nanti. Ah, jangan dulu, jangan tergesa-gesa. Kau masih takut. Boros dulu kan? Tadi saya menelpon Mas saat Rahman. Oh ya? Ya, saya tak sabar menunggu Mas. Enggak, Mas sudah akan datang. Bukan aku sekarang Sampai sekarang belum pernah. Tapi setelah aku datang ke sini, tak kau boleh minum supaya jantung itu tegar ada di dalam. Oh iya Mas, maaf karena kesalahan gembira, aku sampai lupa menyediakan minum untukmu. Tapi Mas jangan khawatir karena minum untuk Mas sudah saya sediakan sejak tadi. Sebentar ya Mas. Bapak Nona, Oh, apa yang telah dimakan saudara? hanya minum susu 2 gelas. Bapak Nona, Rp1. Terima kasih. terima kasih kembali. Ini tadi saya bikin Mas. Bagus, tak bosan aku memandangi wajahmu. Tapi kapan Mas akan menepati janji untuk mengajak saya jalan-jalan? Jadi seorang tentara adalah janjian tidak kosong, tapi waktunya belum dijanjikan. Tapi pula tentara mesti selalu disiplin. Sekarang juga aku tak akan lama di sini. Nanti datang lagi di sini. Tentu Jam berapa? tak sampai menjelang 1 jam aku akan menemuimu kembali di sini. Dan janji tentara adalah Janji seorang tentara adalah janji yang tidak kosong. Kutinggalkan di kau rumahku. Segarlah, jangan layu sebelum dikit. Rindu lukisan mata suratan hatimu nan merindu. Rindu bayangan nan meliput
Ya, boleh aja sih. Ya, gembira lantaran ada harapan. Wih, mau ngajakin aku berpuisi apa berfilsafat nih? Harapan apaan sih? Ah, kamu mah lupa aja, Ruk. Ih, batu banget, emang gak boleh aku nanya kayak gitu. Batu atau nggak batu, aku tetap gak bakal ngasih tahu. Kok ngasih tuh emang apaan sih? Siapa? Emang mau ada apa? Jadi gini, Ruk. Perempuan itu salah nggak sih kalau ngasih sebagian harapannya kepada seorang laki-laki? Hah? Apa? Emang udah sampai tahap itu? Kau nggak tahu sih? Kamu ini, Ruk. Aku bilang ya sama kamu, semua perempuan tuh sama aja kayak kamu, polos gini. Semua kalau jatuh cinta juga buta, tapi ya nggak gitu juga. Kira jiwa raga lagi ke laki-laki. Pantesan nih mukamu dari tadi merah-merah kayak pakai merah pipi tau. Serius? Pipimu. Oh iya. Kelihatan banget lagi. Tapi berarti menurutku laki-laki itu seperti kawan, tapi juga musuh. Ya, jujur, ini pendapatku jujur mengenai perempuan yang suka sama laki-laki. Ya, kamu nggak harus kayak aku sih, tapi apa salahnya sih kita sebagai perempuan harus standar gitu ke laki-laki kayak laki-laki itu ya harusnya nggak memandang rendah perempuan, kayak kamu harus punya standar gitu loh, high value gini. Masa kamu punya standar untuk cowok, ya kamu harus ngikut aku juga sih gitu. ya, itu deh. Tapi ya seperti itu deh. Emang orangnya siapa sih? Kamu nggak perlu tahu loh. Ih, orangnya gimana? Ganteng, tinggi, kekar, putih, tampan. Untuk itu bukan soalku. Yang penting laki-laki itu mengerti akan kemauanku. Tapi jujur ya, aku lumayan gini sih, lumayan iri sih sama kamu kalau kamu memang bisa di posisi itu. Jadi gimana maksudmu, Ruk? Ya enggak ya, belum mau bilang. Kamu mah gitu. Ini apa sih? Bilang aja kamu udah jadian sama dia kan? Mana ada kamu mah, Ruk. Sudah kamu nggak bilang-bilang sama aku sih. Mau kemana? Mau ke ruang rapat. Tapi nanti kesini lagi. Iya, kalau kamu nggak dibawa pergi sama cowokmu. Ruk, yaudah deh, hati-hati ya. Bye. Oh, jadi kau yang datang ke sini bukan untuk belanja? Ya, aku datang ke sini hanya untuk melihat engkau. Untuk menakutkan aku. Terima kasih. Apa terima kasih? Karena kau takut. Aku tahu bagimu, aku memang bukan seperti laki-laki yang banyak. Iya, memang bukan seperti laki-laki banyak. Duduk bukan tempatnya duduk, tak tahu ada kesopanan. Cih. Aku manusia merdeka. Tapi di sini rumah makan, bukan kebun tempat pelancongan berbuat semaunya. Hah? Pelancongan? Aku lebih suka dibilang pelancongan daripada engkau di sini. Dia menjual kecantikan supaya laki-laki mau berbelanja di sini. Berani pula ngomongin aku. Sang kamu, engkau hanya mau dipuji saja. Peduli apa untukmu? Aku tidak seperti laki-laki lain yang mau datang sini, minum dan melihat kecantikanmu. Tutup mulutmu. Tidak. Selama bibirku masih melekat pada badanku, aku berhak berkata kepadamu. Hah apa? Memangnya kau ini kerabatku yang boleh kuhina? Memangnya rumah makan ini rumahmu yang kau bisa berbuat semaunya? Ya, aku tahu kau menaruh dendam kepadaku sebab kau cinta kepadaku, tapi tak sanggup mengatasi laki lain. Sebab kau hanya pelancongan, hanya bisa mengukur jalan saja. Apa? Aku cinta padamu? Hah, memangnya aku buta? Sang kamu, apa artinya kecantikanmu itu? Lekas pergi dan jangan kembali. Dasar lancongan, tak tahu ada, gampang saja membuka mulut. Aku gampang buka mulut. Kau lah yang gampang buka mulut. Pergi. Tidak. Ya, di sini rumah makan Sambara. Tidak ada.
Baik. Ayo Mas pergi. Engkau tak akan pergi juga? Tidak, sebelum aku sendiri yang ngomong. Ternyata kau bukan hanya sekedar pelancongan. Kau kira siapa yang berkuasa di sini? Engkau atau aku? Nah, mentang-mentang jadi pelayan, kau kira kau berkuasa di sini? Kau tidak berkuasa di sini. Jadikan diri sendiri, dijadikan belenggu untuk mendusai orang lain. Apa? Ketenangannya Bot. Dia Mas, orang setengah matang. Datang seperti pelancongan. Suruh dia pergi dari sini. Sudah Mas, tapi tidak mau. Perlu apa saudara itu turut campur? Saya orang di sini. Tapi saya tidak berurusan dengan saudara. Saya berurusan dengan dia. Kalau Anda berurusan dengan dia, maka saudara juga berurusan dengan saya. Patut? Apa? Patut jadi pelindung dia. Ada muka saudara tak sedap di mata. Oh, engkau ternyata di sini mencari perselisihan ya? Oke, kalau begitu, atas nama rumah makan Sambara ini, engkau kuusir. Kalau tidak, akan kupanggil kau ke polisi. Panggillah polisi, supaya kian jelas jika orang-orang di sini dibelenggu, diperbudak. Sekali lagi, mau pergi atau tidak? Tidak. Halo? Polisi? Di sini rumah makan Sambara? Oh, di sini ada orang yang membuat keributan, datang untuk menghina rumah makan saya di sini. Dia juga menghina klien saya di sini. Ya, saya sudah usir orangnya, tapi dia menunjuk mau pergi. Baik, terima kasih. Itukah keberanianmu? Aku manusia beradab, tahu aturan, bukan karena takut untuk menghadapimu. Manusia itu saja pakaiannya yang bagus. Ternyata hatinya tak lebih kotor daripada kukus. Hei, jangan kau lari ngecut. Aku manusia merdeka. Tidak ada yang bisa mengganggu di sini. Diam kau. Ada apa-apa Mas? Apa yang mesti kulakukan? Bisa kau mengulurkan kedua tanganmu bersamamu. Sakit Mas? Dapatkah selamanya engkau memegang tanganmu padaku, mengindahkan cintamu padaku? Maksudnya Mas apa? Ya, engkau tak tahu menaruh rasa kasihan padaku. Hanya jika aku memakai baju tentara, baru engkau mau mengindahkan cinta. Maksudmu apa Mas? Wah, Maaf Mas. bukankah orang yang seperti Suherman yang kau indahkan dan kau anggap sempurna? Mas, saya tidak mengerti. Saya mengindahkan Mas seperti adik dan abang. Ternyata Mas berpikiran seperti itu pada Suherman. Tak nyana bila Suherman kau jadikan saingan. Tadi ada yang nelpon dari sini ke kantor polisi. Benar, saya telepon. Mana orang yang mengadakan keonaran itu? Sudah pergi selamanya saya di sini. Tapi kalau dicari, dia masih ada di sekitaran sini. Dia mesti ditangkap, Tuan. Karena tangan saya masih sakit seperti ini. Apa yang dilakukan orang itu kepada Tuan? Menghina nona itu. Saya juga tidak tahu bagaimana cara dia menghinanya. Dapat. Setelah saya datang ke sini, kedapatan mereka sedang bertengkar kata. Namun saya menyuruhnya untuk pergi dari sini, tapi dia menunjuk dan terpaksa saya harus melapor ke polisi. Nona dihina bagaimana oleh orang itu? Sebenarnya orang itu sudah sering datang ke sini, tapi bukan untuk belanja. Malah dia datang untuk menghina saya pada saat itu. Terus Nona tidak melakukan apa-apa? Tidak, sudah saya usir, tapi dia hanya batu. Tidak ada sangkaan kalau orang itu gila? Boleh jadi dia setengah mata, sebab pakaiannya juga sudah tak bagus, rambutnya khusus, mukanya seram. Tidakkah orang itu memakai celana hitam? Ya, betul, itu dia. Pelancongan? Ya, betul sekali. Tapi dia mudah dicari.
Ancongan itu membuat keonaran di sini. Lantas, Ya, polisi ini sedang mengurusnya. siapa orang itu? Berani benar dia bikin keonaran di rumah makanku. Apa yang dilakukannya di sini? Dia menghina Ani, meninjau saya lalu lari. Oleh karena itu, Tuhan akan bantu cari, bukan? Sebab saya tidak puas. Kalau betul orang itu sebagaimana yang saya lukiskan tadi, sebaiknya saya dapat mencarinya. Kami dari pihak polisi sudah tahu di mana dia sering ada. Saya rasa betul, tak salah lagi. Dialah orangnya. Baik Tuan, saya akan menjalankan kewajiban. Jika ia sudah ditemukan, nanti tentu kami bawa kemari. Dalam waktu 2 jam ini, jangan Tuan dan Nona pergi dulu dari sini. Sebab bagaimana juga, dalam 1 jam ini saya akan datang lagi ke sini untuk membawa kabar. Nanti dulu, sebagai yang punya rumah makan, saya memberatkan pengaduan terhadap anak saya. Sebab bagaimanapun juga orang yang sudah membuat keonaran di rumah makan ini sudah pasti menghendaki kerugian bagi perusahaan saya, bukan? Betul. Oleh karena itu, saya mengharapkan semoga ia lekas ditemukan. Ada saja, rumah makanku mau dijadikan tempat adu tinju. Tapi tidak aku yang salah, kan? Kalau saya yang salah, saya tidak akan berani menelpon polisi. Bagaimana sih asalnya? Dia orang setengah matang, teman. Mulanya datang ke sini mendapatkan Ani. Waktu saya tidak ada. Ketika saya datang ke sini, kedapatan Ani dan dia sedang bertengkaran kata. Oh begitu. Apa yang ditengkarkan? Dia mengejek saya dan menghina saya. Begitulah engkau apabila kamu belum kawin. Kamu akan selalu diganggu orang lain. Tapi itu bukan karena aku tidak kawin, Paman. Orang itu hanya tidak sopan saja. Kalau kamu mempunyai suami, kan tidak ada lagi laki-laki yang akan mengganggumu. Tapi kalau dia sudah kawin, berarti akan meninggalkan pekerjaan di sini. Itu tidak hendak aku izinkan. Apa alang setelah kawin, Ani tetap kerja di sini? Dengan begitu, kan akan memberi kesucian kepada rumah makan ini. Karena tidak ada lagi laki-laki yang akan datang ke sini hanya untuk bermain-main dengan Ani. Bukan begitu kan? Betul juga, Paman. Nah, kalau gitu kawinlah, menikah dengan caranya. Tidak, Paman. Dia sudah memiliki pemuda yang disukainya. Loh, siapa? Soherman. Dia adalah seorang kapten tentara. Kira kamu akan menikah dengannya. Mentang-mentang engkau kiai, engkau di mana-mana selalu saja menganjurkan kawin kepada orang yang belum kawin. Seperti engkau saja yang akan membayar ongkos rumah tangga suami istri itu. Berbicara atas nama pagar keselamatan. Nanti dulu, jangan membicarakan kawin. Kawin perkara gampang, asal si pria ada uang. Tapi tidak ada telepon untukku. Apa? Dari siapa? Saya lupa tadi menanyakan dari siapa-siapanya. Kok lupa? Kan aku sudah berat berpesan kepadamu supaya yang menelponku harus engkau catat. Kalau seperti ini, sia-sia saja aku menggaji orang di sini. Itu sama dengan melakukan keuntungan. Saya tadi sudah kacau ingatan. Hah? Kacau ingatan? Hanya orang-orang yang sakit rohani saja yang kacau ingatan. Memang sudah biasa, penyakit kacau ingatan terjadi pada orang yang belum kawin. Kenapa kamu menangis, An? Saya hanya teringat kepada nasib, Paman. Tapi kenapa mendadak sekali? Saya tak ada ibu, tak ada bapak. Dan ternyata orang yang selama ini saya anggap sebagai rumah ternyata tidak sayang pada saya. Sabar, orang sabar dikasihani Tuhan. Dia menunggu saudara, Kapten Soherman. Menunggu saya bagaimana? Apa sih yang terjadi di sini? Ada apa sih? Ada apaan? Tidak ada apa-apa. Saya semakin tidak mengerti. Ada apa sih yang terjadi di sini? Bukankah saudara mencintai dia? Ya lantas, apa salahnya saya mencintai dia? Cinta saudara tentu saja bukan sembarangan cinta. Begini anak muda, menurut kebiasaan, cinta itu adalah bunga dari perkawinan. Jadi, rupanya saya datang di sini sangat tidak kebetulan. Lebih tidak kebetulan lagi karena baru kali ini ada seorang yang hendak turut campur dengan cinta saya. Saya bantah perkataan yang menyatakan bahwa cinta itu bunga dari perkawinan. Saya tentang anggapan saudara-saudara yang
memandang saya rendah. Kami pun tidak memandang rendah Tuan. Saya juga tidak hendak menyuruh Anda untuk kawin. Orang yang menyuruh saya kawin itu tidak memandang rendah. Tidak, saya tidak suka dengan perkataan saudara. Sangka saudara saya mencintai perempuan itu untuk kawin. Maksud kami tidak begitu, tapi... Sudah. Saya tahu orang hanya suka pada senyumanku, tak suka pada tangisanku. Betul-betul datang saya di sini sial. Nanti dulu Tuan. Duduklah dulu Tuan. Minum kopi susu atau susu coklat. Nanti biar Ani yang menghidangkan. Tidak, saya tidak mau minum apa-apa dan tidak akan datang ke sini lagi. Selamat tinggal. Engkau juga yang mengacaukan semua hal ini. Seperti tidak ada yang lebih penting dari kawin. Kawin. Betul ini orang yang kau maksud? Ya, ini adalah orangnya. Tapi mana nona yang tadi? Paman, coba panggil dia. Pan, ini polisi datang. Ke sini kamu sebentar. Inikah orang tadi yang menghina nona itu? Iya. Tadi engkau sudah datang di sini dan mengadakan keonaran sini. Engkau sudah menghina nona itu dan meninju Tuan ini. Betul tidak? Betul. Saya meninju dia karena dia hendak menahan saya di sini. Nah, bagaimana? Saya sebal dengan dia. Saat saya sudah selesai berurusan dengan perempuan itu, mengapa dia turut campur, membawa polisi pula? Sebab dia meninggalkan dosa, mencela saya karena saya menelpon polisi hanya gara-gara mengusir dia yang melunjak ini. Kotor daripada kardus. Tunggu dulu. Nanti dulu. Ada apa lagi Nona? Mengapa dia salahkan? Wow, kan kata Nona dia tadi menghina Nona. Itu salah satu dari kesalahannya. Tidak, dia tidak salah. Sayalah yang salah. Kalau harus ditahan, sayalah yang mesti ditahan. Jangan dia, sebab dia tidak bersalah. Salah bagaimana? Saya tadi tidak terus terang bahwa saya sungguhnya dia tidak menghina saya. Baliknya, sayalah yang menghina dia. Jadi perkataan Nona tadi bahwa dia menghina Nona itu tidak benar. Ya, Tidak benar, dia sudah melahirkan ejekan, menyebut penipu dan sebagainya kepada Nona. betul dia berkata begitu. Tapi tadi saya bodoh, tidak mau terus terang bahwa sebenarnya apa yang dikatakannya itu mengandung kebenaran. Bahwa sebenarnya saya sudah dusta pada diri sendiri dan kepada orang lain. Jadi Nona sekarang merasa puas sehingga urusan ini tidak perlu dilanjutkan. Ya, Tapi saya belum puas. Saya ingin kasus ini tetap dilanjutkan. boleh dilanjutkan juga. Dan saya sedia masuk bumi. Soal ini jadi soal remeh yang tidak perlu dibawa ke atas Tuan. Asal antara Tuan dan tidak ada lagi perasaan apa-apa. Engkau masih dendam kepada Tuan ini? Buat apa dendam kepadanya? Teringat oleh lolongan anjing di tepi jalan hidupku. Maksudku, maukah engkau dan Tuan ini maaf-maafan? Ya, saya maafkan. Dia sudah mengatakan begitu. Tuan, tinggal pihak Tuan. Saya memaafkan dia. Tuan mau memaafkan dia atau tidak? Saya maafkan saja. Perkara ini sudah beres. Engkau boleh pergi, tapi perhatikan polisi kepadamu lebih daripada waktu yang lalu. Terutama sebelum engkau mengubah laku sebagai pemalas. Engkau akan terus diperhatikan polisi. Mulai sekarang kau tak boleh lagi datang ke sini. Awas saja kau datang ke sini, akan kau tahu rasanya nanti. Nanti dulu. Ada kejadian apa, Paman? Walau alam, kita lihat saja. Mau kemana? Saya mau pergi dari sini. Dulu. Jangan tergesa-gesaan. Siapa yang menyuruh kau pergi? Tidak, saya tidak ingin dikat lagi, saya ingin hidup merdeka. Merdeka bagaimana? Kau tidak akan menemukan kerjaan seperti saat ini lagi, kan?
Saya tidak senang bekerja di sini. Saya ingin pergi bersama orang jujur. Siapa orang jujur? Memang Dialah orang jujur. Dia jujur katamu, dia pelancong kan? Memang katamu itu orang ini dia tidak jujur. Tetapi saya melihat kejujuran ada padanya. Memang benar dia tidak bekerja. Tetapi jika kau sudah merasa tidak sendiri lagi di dunia ini, apakah kau mau bekerja lagi? Kenapa tidak? Apakah kau akan mau hidup bersamaku? Mau? Gajiku yang belum dibayarkan, tolong diberikan kepada fakir miskin. Mas, saya doakan moga-moga Mas mendapatkan istri yang cakap pengurus rumah tangga. Ruh, aku akan pergi. An, apa yang kamu katakan tadi ternyata benar juga ya. Ruh, apa yang kamu katakan tadi bukanlah aku yang sekarang. Aku yang sekarang bukan apa yang kamu katakan tadi. Tapi Ruh, yang aku bilang tadi itu cuma kayak obat nyindir kamu belaka aja. Kalau sekarang, ya aku kayaknya benar-benar iri deh sama kamu. Buat apa kamu iri? Karena aku udah bilang kalau aku yang sekarang bukanlah aku yang kamu bilang tadi. Tasmu tidak berat. Mau ke bawah? Ya, sebagai itu. Nanti dulu, kamu berdua akan kawin? Bisa jadi paman. Jika demikian, akan ku sampaikan doa semoga Tuhan selalu melindungi kalian berdua. Bingung juga aku mikirkan mereka. Engkau juga yang menyebabkan semua ini. Engkau dengan anjuranmu kawin. Tapi aku menganjurkan kawin, tadinya aku mau nolong anakmu. Bah, nolong apa? Anakmu sudah lama memiliki cita-cita ingin memperistikan Ani. Tadinya dia mau minta tolong kepada aku. Apa benar, Karnen? Ya, sayang siang.